pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan lawatannya, kita mau masuk dalam hadiratnya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita Allah selalu mengalir di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Satu bacaan yang sudah sering kita dengar dari sekolah minggu, cerita tentang Zakheus. Saya akan membacakannya buat saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita cermati bersama-sama cerita tentang Zakheus ini. Terlebih lagi mengenai perjumpaannya dengan Kristus yang membawa begitu banyak perubahan. Dan perubahan yang paling menonjol dalam kehidupan Zakheus adalah bagaimana dia memberikan hatinya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Zakheus berubah? Ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa Zakheus yang katanya dia adalah seorang berdosa, katanya dia adalah seorang pemungut cukai yang sangat terkenal, dia melakukan kecurangan-kecurangan, dan Alkitab memang mengatakan bahwa dia adalah seorang berdosa. Tetapi saudara, ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus, ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada perubahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada sukacita yang luar biasa yang datang di dalam kehidupan Zakheus. Mengapa Zakheus bisa berubah? Nah, ini yang kita akan lihat bersama-sama. Di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang kedua bercerita tentang seorang raja, yaitu Raja Daud, di mana dikatakan Daud rindu kepada Allah, rindu bertemu dengan Allah. Demikian juga dengan Zakheus. Zakheus rindu, Zakheus haus, ingin bertemu dengan Yesus. Zakheus pengen tahu Yesus itu seperti apa. Selama ini Zakheus hanya mendengar dan mendengar cerita tentang Yesus. Zakheus ingin mengalami hal yang luar biasa. Zakheus tidak hanya ingin mendengar saja, tetapi Zakheus ingin juga mengalami seperti apa yang orang lain alami ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Ada satu kerinduan yang sangat dalam di dalam diri Zakheus. Ada satu kerinduan yang tidak tertahankan lagi. Sehingga apa saudara? Sebagai seorang yang disegani pada saat itu, Zakheus rela secara tidak langsung menjatuhkan harga dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia lari dengan cepat dan naik ke atas pohon. Padahal sebenarnya di kalangan dia adalah seorang yang terpandang. Karena dia adalah seorang yang kaya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Zakheus untuk bertemu dengan Yesus melepaskan ego dia. Ia membuang segala hal, bahkan harga diri sekalipun, asalkan Zakheus dapat bertemu dengan Yesus. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yesus, wah, aku bisa bertemu dengan Yesus. Kerinduan yang terpendam itu bisa tersalurkan. Ada satu sukacita yang luar biasa yang mengalir di dalam kehidupannya. Saudara, saya yakin saudara pernah mengalami yang namanya merindukan seseorang. Entahkah saudara merindukan orang tua saudara,
Entahkah saudara merindukan anak saudara? Entahkah saudara merindukan cucu saudara? Saudara merindukan kekasih saudara dimanapun. Saya yakin ketika saudara rindu, saudara ingin bertemu. Dan pada saat saudara sudah bertemu dengan orang-orang yang saudara kasihi, saudara ingin memeluknya, saudara ingin melepaskan kasih itu, saudara ingin menyatakan bahwa saudara begitu mengasihi mereka. Demikian juga dengan Zakheus. Zakheus rindu bertemu dengan Allah. Zakheus rindu bertemu dengan Yesus. Kerinduan Zakheus tidak lain, saudara. Dia ingin mengisi kekosongan hatinya selama ini. Benar, dia orang yang memiliki banyak harta kekayaan. Benar, dia memiliki pekerjaan yang juga mungkin menjadi idaman orang lain pada saat itu. Tetapi saudara, Zakheus tetap merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Zakheus memerlukan sesuatu yang mampu mengisi kekosongan hatinya. Dan itu dia dapatkan hanya di dalam Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, hatinya yang kosong dipuaskan oleh Yesus, diisi oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bertemu dengan Yesus? Ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, apakah benar-benar kita izinkan Yesus bertata di dalam hati kita? Apakah benar-benar kita sudah mengizinkan Yesus untuk mengisi hati kita? Ketika dia mengisi hati saya dan saudara, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan terasa sangat berbeda. Kalau saudara tidak berubah, itu menjadi pertanyaan tersendiri. Apakah kita benar-benar sudah bertemu dengan Yesus? Jangan-jangan kita belum bertemu dengan Yesus. Kalau sampai kita tidak mengalami perubahan, kalau sampai hati kita tetap ada kekosongan di dalamnya, jangan-jangan kita belum mengizinkan, kita belum membuka hati untuk Roh Kudus untuk bertahta di dalam kehidupan kita. Zakheus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia bisa rindu secara luar biasa dengan Yesus. Dia bisa mengizinkan Yesus mengisi kekosongan hatinya, sebab Yesus juga menganggap dia berharga. Ketika Yesus menganggap seseorang berharga, maka orang tersebut akan mendapatkan tempat yang khusus di hati Yesus. Dan Yesus tidak pernah menganggap orang lain tidak berharga. Yesus tidak pernah menganggap jiwa-jiwa tidak berharga. Bagi Yesus setiap jiwa itu berharga di mata dia. Termasuk si Zakheus. Walaupun orang-orang Farisi mengatakan dia adalah seorang berdosa. Tetapi bagi Yesus tidak. Tidak, dia juga keturunan Abraham. Dia juga layak mendapatkan kasih sebagaimana orang lain dapatkan dari Yesus. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang mengalami perubahan ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Di antaranya wanita pelacur. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di situ diceritakan wanita pelacur ini kedapatan berbuat zina dan ia hendak dirajam dengan batu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia diperhadapkan dengan Yesus, justru ada perubahan yang terjadi. Kematian berubah menjadi kehidupan. Kematian berubah menjadi berkat kehidupan. Selain wanita pelacur itu, ada juga wanita yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun. Saat dia bertemu dengan Yesus, dia begitu yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia berkata, asalku jamah ujung jumbai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Aku pasti akan mengalami perubahan. Dan benar, ketika dia melakukan itu, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Kesembuhan terjadi. Iman dia dibangkitkan.
Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita bertemu dengan Yesus secara pribadi? Selama kita menjadi pengikut Kristus, apakah kita hanya menjadi pengikut Kristus karena garis keturunan? Kalau hanya kita menjadi pengikut Kristus karena garis keturunan, betapa ruginya kita, saudara. Sebab kita belum berjumpa dengan Yesus. Oleh sebab itu, mari, bagi saudara yang belum berjumpa dengan Kristus, mintalah untuk saudara benar-benar berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Ketika saudara berjumpa secara pribadi dengan Kristus, maka saudara akan mengalami perubahan di dalam hidup saudara. Saudara yang tadinya mungkin kurang bersyukur akan menjadi orang yang lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami tantangan dalam kehidupan saudara, saudara akan selalu mengucap syukur, saudara akan selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sebab apa? Saudara selalu ada di dalam hati Tuhan. Nah, untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan perjumpaan Kristus dan Zakheus hanya menjadi cerita di dalam Alkitab. Tapi biarkanlah apa yang dialami oleh Zakheus, kita juga mengalaminya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini mengucap syukur kepadamu, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebagaimana Zakheus mengalami perubahan ketika ia mengalami perjumpaan dengan Engkau, demikian jugalah kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan ada perubahan yang besar di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar kami menjadi umat yang benar-benar percaya kepada Engkau. Agar kami benar-benar merindukan Engkau untuk senantiasa mengisi hari-hari kami. Untuk mengisi kehidupan kami. Agar kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi umat-umat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati apapun juga yang dikerjakan. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, semuanya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.